Kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu, di sesi tanya jawab. Oke, di Zoom ini ada fitur raise hand, Bapak Ibu bisa angkat tangan. Nah, saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung klik fitur itu, klik angkat tangan. Ya. Pertama saya persilahkan Ibu Fitri Aminah. Fadal Ibu buka mic-nya, sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, Ustaz. Saya mau bertanya, jika saat ini sudah sekitar 1 tahun tidak ditegur oleh saudara kandung, karena mungkin ada satu masalah, dia marah dengan saya, tapi saya sudah berusaha untuk beriktikad baik di momen Lebaran, berusaha ke rumah silaturahmi, tapi tidak ada tanggapan. Pernah juga memberikan hadiah, tapi dikembalikan. Terus sampai dengan mengurus orang tua, karena pemberian saya untuk orang tua, dia tahu itu pemberian saya tidak dipakai. Jadi gimana, Ustaz? Mohon solusi. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Kita memikirkan perbuatan kita, jangan pikirkan perbuatan dia, jangan pikirkan perbuatan orang. Yang kita pikirkan fokus di perbuatan kita. Hari Jumat, semoga Jumat ini kita selalu mendapatkan keberkahan Allah. Masalah dia balas nggak balas itu nggak usah dipikirkan. Yang kita pikirkan perbuatan kita aja. Jangan pikirkan perbuatan dia. Pakai kacamata kuda. Oke, mau Rajab, kita memasuki bulan haram, bulan Rajab, semoga kita berkah. Masuk Sya'ban, semoga malam nisfu Sya'ban kita tetap bisa berzikir, dibaikan Allah kebaikan-kebaikan. Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf segala silap dan salah. Halal bihalal, syukur-syukur bisa datang ke rumah, dibukakannya pintu alhamdulillah, dikuncinya pintu, diusirnya pulang. Syawal, Zulqa'dah, kita sekarang memasuki bulan Zulqa'dah. Sampai kapan Ustaz capek saya? Sampai mati. Kuncinya 2 aja, mati kita istirahat, kita mati dia istirahat juga kita. Ustaz ngomong gitu kan karena Ustaz nggak pernah mengalami. Saya ngalami. Dibalikkan orang hadiah dari saya, nggak saya pikirkan itu. Nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan perbuatan saya. Nggak mau diinin sama Ustaz, katanya bawa aja balik. Lupa pun saya. Kalau nggak ibu bicara malam ini udah nggak ingat lagi saya. Apakah benci saya? Enggak, karena saya tak pernah mikirkan perbuatan orang. Yang saya pikirkan itu perbuatan saya. Karena yang akan ditanya Allah nanti bukan perbuatan orang. Kalau saya mati menghadap Allah, emangnya yang ditanya Allah perbuatan orang? Hai Abdul Somad, dibalikkannya hadiah kau dulu. Itu bukan urusanku. Yang ditanya Allah perbuatan saya. Jadi ibu fokus pada perbuatan ibu. Apa respon dia, apa sikap dia, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu amalkan jurus yang saya sampaikan ini, insya Allah hati ibu lebih tenang. Dan masalah dia, doakan supaya dibuka hidayah, supaya bisa silaturahim tersambung. Andai tidak, kita sudah buat baik. Sampai kapan? Sampai kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ibu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, insyaallah fokus terhadap amal baik sendiri gitu ya, Allah. Baik, kita langsung lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan berikutnya untuk Ibu Umi Dani.
dari Simalungun ya. Dibuka mic-nya. Silakan Ibu. Bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kan di keluarga kami setiap tahunnya itu selalu mengadakan santunan untuk anak yatim Ustaz. Tapi setelah pembagian itu, uang itu masih ada sisa Ustaz. Alas mereka pengurusan itu, dia bilang masih ada sisa gitu untuk santunan anak yatim akan mengikuti itu untuk tahun-tahun berikutnya. Alas mereka seperti itu Ustaz. Bolehkah Ustaz seperti itu? Dan ada lagi kami ngutip infak setiap hari, setiap Jumat kita ngutip infak dan dibagikan setiap tahun, itu pun bersisa Ustaz. Boleh kasih seperti itu Ustaz? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mesti habis dibagi itu adalah zakat. Zakat habis dibagi, masuk tahun ajaran baru, buka zakat baru. Adapun sodakoh yatim itu teknisnya tergantung daerah masing-masing. Kalau daerah ibu di perkampungan, pemasukan duit 1 bulan itu hanya 100.000. Khawatir kalau dihabiskan ini nanti tak ada duit lagi, maka bisa dipegang, simpan supaya nanti pas pembagian berikutnya. Saya sarankan pembagian setahun itu 3 kali. Seminim-minimnya pembagian duit anak yatim 3 kali. Pertama, Idul Fitri. Kedua, libur semester. Ketiga, pendaftaran siswa baru. Karena itu jor-joran orang tua. Pendaftaran santri baru, daftar ulang, seragam, buku dan lain sebagainya. Lalu kemudian Idul Fitri, mau beli kue hari raya, mau beli baju. Anak-anak ditanya kawannya, udah beli baju kau? Yang ketiga, semester sekolah, maka dibagikan 3 kali dalam setahun. Tolong kotaknya dibuat 2, 1 kotak yatim, 1 kotak du'afa. Jangan 1 kotak yatim, duit yatim dibagikan kepada orang yang mati emaknya atau ayahnya keluar cari kerja tak pulang-pulang. Itu sama dengan membagi harta neraka jahanam ke mulut orang. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim, mereka memakan api neraka. Jadi buat 2 kotak, 1 namanya kotak yatim, 1 kotak du'afa. Nanti pas santunan, anak yang betul-betul yatim dikasih dari duit kotak yatim. Adapun yang ayahnya nggak pulang-pulang, yang emaknya mati, ayahnya hidup, maka dikasih dari kotak du'afa. Walaupun amplopnya sama, jumlah duitnya sama, tapi sumbernya berbeda. Jangan duit yatim dikasihkan kepada yang tidak yatim. Saya kira teknisnya sudah saya kasih tahu. Pembagiannya juga sudah. Adapun habis tak habis, untuk yang di kota-kota jangan kalian tahan, karena di kota-kota yang nyumbang banyak. Maka kalau sudah Idul Fitri habiskan, nanti awal semester ada lagi habiskan. Iklannya diperbanyak. Masyarakat ini sebetulnya masalah trust saja. Foto-fotonya itu diambil, diupload, wajah mereka diblur supaya jamaah ini percaya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dari kotak kemarin itu sudah kami santunkan 3 kali setahun. Orang kalau percaya, jangankan duit, nyawa dikasihkannya. Ini masalah trust ini. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ibu Umi Dani. Kita lanjut nanya berikutnya, Ibu Sabrina Hamzah. Mic-nya dibuka dulu Ibu. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Ustaz, saya daripada Malaysia, Ya. tapi saya asal Medan. Masya Saya Allah. dah 40 tahun di Indonesia. Masya Allah. Saya pernah mengikuti ceramah Ustaz di sini. Alhamdulillah. Di Masjid Tuan Jamaah, saya pun pernah pergi. Ya. Saya nak tanya Ustaz ni. Baik. Macam ni. Ustaz cakap tadi, isi di alam dunia ini kan. Ya. Pengisiannya dalam ibadah. Saya nak kaitkan dengan bulan Rejab. Kita kan banyak orang cakap kan bulan Rejab kena isi dengan ini. Tapi ada mengatakan tidak ada yang secara khusus untuk bulan Rejab. Jadi saya nak Ustaz terangkan macam itulah. Sebab banyaklah macam-macam lah kan. Bulan Rajab itu dalilnya umum. Dalil dari Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Rajab itu mulia, umum. Dalam hadis juga umum, wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram maka berpuasalah. Maka kita pun beribadah umum. Apa ibadah yang kita isikan di bulan Rajab? 5. Yang pertama puasa. Karena kata Nabi, wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan haram, bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab pada hari Senin atau Kamis, bertepatan tanggal 13, 14, 15, dapat pahala 3. Pahala pertama bulan Rajab, yang kedua pahala Senin Kamis, yang keempat pahala puasa sunat. Ini tentang bulan Rajab. Puasa bisa 3 hari, 13, 14, 15, bisa 8 hari, Senin Kamis, bisa 15 hari, puasa Daud, bisa 1 bulan, puasa dahar. Amal yang kedua adalah sedekah. Sedekah di bulan yang mulia, maka bertambah kemuliaannya. Sedekah, zakat, wakaf, infak. Amal yang ketiga, memperbanyak sholat sunat. Yang biasanya sholat sunatnya sedikit, maka di bulan Rajab diperbanyak sholat sunat. Yang keempat, memperbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Yang kelima, membaca Quran. Persiapan untuk Ramadan. Lalu yang tidak boleh dalil khusus itu mana? Mengkhususkan 1 malam dengan 1 ibadah, dengan cara yang khusus, dengan balasan pahala yang khusus. Itu yang tak boleh. Siapa yang beribadah malam kedua, caranya begini-begini, waktunya begini-begini, pahalanya begini-begini, itu yang tak ada. Ada pun membuat ibadah secara umum, maka baik. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tak akan mungkin Nabi berdoa minta Rajab kalau tidak mulia Rajab. Demikian Ibu, barakallahu fikum. Oke, terima kasih Sir. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Bunda Sabrina menjawab pertanyaannya. Kita lanjut. Berikutnya Ibu Siti Saropah. Ya, silakan Ibu dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau misalkan kayak pekerjaan ibu rumah tangga gitu, beres-beres rumah, apa itu termasuk ibadah? Terus saya juga kan, suami saya kan pedagang, saya bantu-bantu buat gitu, apa itu termasuk ibadah juga? Terus kalau misalkan orang tua kita udah meninggal, kedua orang tua kita udah meninggal, perbuatan baik dan buruk anaknya apa sampai itu ke kedua orang tua kita yang udah meninggal? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha yu'adilul jihad.
Orang yang menjaga anaknya, suaminya, rumahnya sama dengan pahala jihad. Bangun pagi, membersihkan, membangunkan anak-anak, memandikan, merawat, menasehati, memotong kuku, membersihkan baju, tempat tidur, mengajar anak, sama dengan jihad laki-laki. Kemudian karena ibu punya kepandaian buat bolu kukus, diiklankan, dibungkus. Apakah itu ibadah? At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, dia bersama dengan nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang soleh. Dengan syarat dibacakan nama Allah. Saya berniat beramal karena Engkau ya Allah. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang mengurus suami anak-anaknya, yang membantu perekonomian dengan tetap menjaga hukum-hukum syariat Islam. Hamilnya itu pun jihad. Makanya kalau mati, dia matinya mati syahid. Punya anaknya itu amal jariah. Baca Quran berhenti, sudah mati. Tapi punya anak, anaknya hafal Quran, anaknya soleh, wa'ubighfirli wali walidayya, maka itu adalah bagian dari amal soleh. Demikian ibu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, tadi pertanyaan terkait amal buruk, perbuatan buruk anak, apakah mengalir ke orang tuanya ketika sudah wafat? Wala taziru wazratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada orang memikul dosa orang lain. Tidak ada yang namanya dosa warisan. Anak saya itu urusan dia, ayah saya itu urusan dia. Wa allil insani illa ma sa'a. Manusia dibalas hanya perbuatannya saja. Tapi kalau anak saya jahat, na'udzubillah, karena saya tidak mendidiknya, maka saya berdosa karena tidak memberikan pendidikan. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia pendidikan, kasih dia tempat tinggal, kasihkan dia perhatian, kasih dia nasihat, tapi ternyata dia nakal, kita tidak kenal lagi. Tapi kalau makannya tak kita kasih, akhirnya dia mencuri. Pakaian tak kita kasih, akhirnya dia merampok. Tempat tinggal tak kita kasih, dia jadi gelandangan. Pendidikan tak kita kasih, akhirnya dia jadi penjahat. Perhatian tak dikasih, akhirnya dia pakai narkoba. Kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, telah terjawab semuanya. Kita langsung ke penanya berikutnya, Ibu Musfira. Silakan Ibu dibuka. Ya. Ya baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon izin bertanya, ada suatu nasihat yang pernah saya dengarkan ataupun saya juga baca biasanya di sosial media. Dalam nasihat itu disebutkan bahwa jika kamu menginginkan sesuatu, maka kejarlah di sepertiga malammu atau pada saat tahajud. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apabila kita menginginkan, misalkan kita mempunyai sesuatu yang kita lihat, yang ingin kita kejar itu adalah sesuatu A, namun pada saat tahajud hal itu tidak tersebut dalam doa kita Ustaz, namun yang muncul adalah hal yang lain. Bagaimana kira-kira pendapat Ustaz? Kira-kira apakah yang hal A yang sebelumnya yang akan kita kejar itu akan tetap harus pada trading awal kita, atau mengikuti yang kita sebutkan pada saat tahajud? Seperti itu Ustaz, terima kasih. Wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Lalu kalau Allah tahu apa yang berbisik di dalam, apa yang berbisik di dalam, kenapa saya masih berdoa? Bukan untuk Allah, untuk menguatkan diri saya.
supaya saya lebih semangat dan untuk mengikuti sunnah. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, kau kenapa nggak berdoa? Allah tahu, dia sudah meninggalkan sunnah. Saya tetap berdoa minta, karena itu sunnah Nabi SAW. Tapi banyak hal yang saya inginkan, saya malu memintanya sama Allah, karena amal saya tak banyak. Allah sudah kasih ke saya lebih dari yang saya pikirkan. Untuk yang ini saya malu minta, akhirnya dikasihnya juga. Banyak beberapa contoh dalam hidup saya malu untuk minta sama Allah. Tak layak aku minta, karena aku tak banyak amalku ya Allah. Tapi dikasihnya juga. Jadi kesimpulan saya, kita niat baik, kita buat baik, Allah pertemukan kita dengan yang kita inginkan itu, walaupun ada jarak waktu yang panjang. Banyak hal yang saya udah lupa, tapi akhirnya saya dapat, baru saya ingat, oh ini yang kudoakan dulu beberapa tahun yang lain. Jumpa sama orang, sampai ke satu daerah, mendapatkan sesuatu yang saya udah lupa, tapi lama-lama, oh ini yang ku minta dulu, rupanya dikabulkan Allah. Allah kasih sesuai dengan ilmu Allah. Allah kasih sesuai dengan menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kita hanya ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kita mandi, salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memperkenankan. Kalau tidak dapat, berarti menurut ilmu Allah tak layak di sini. Diganti Allah dengan sesuatu yang lebih indah di surga Jannatul Firdaus. Kunci hubungan kita dengan Allah ini dua. Pertama ridha, yang kedua husnuzan. Pertama husnuzan, kedua ridha. Kalau begitu hubungan kita dengan Allah indah. Indah hubungan dengan Allah ini dengan dua. Pertama husnuzan, yang kedua ridha. Wallahu a'lam. Baik, Allah terima kasih Ibu Musfira, mudah-mudahan terjawab. Kunci hubungan kita kepada Allah ada dua. Pertama husnuzan, berprasangka baik kepada Allah, dan juga ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ya. Di komennya ada yang komen, kok ibu-ibu terus enggak? Saya pilih yang dari mulai paling atas ya. Saya bukan pilih yang ibu-ibu doang, paling atas, dan yang buka kamera. Kalau nggak buka kamera saya nggak persilakan. Oke. Berikutnya Ibu Ika. Nah, langsung buka kamera Ibu Ika. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, dapat giliran bertanya terkait masalah materi waktu tadi. Ustaz bilang 22 tahun itu adalah waktu yang harus kita lakukan untuk ibadah dan amal soleh. Nah, sedangkan kebanyakan orang zaman sekarang ini baru mengenal agama ataupun ceramah-ceramah saat ini bahwa hidup itu harus begini. Nah, bagaimana cara kita membayar waktu yang sudah terbuang, yang mungkin tidak cukup membayar untuk 22 tahun tersebut? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar entahkah hadis atau apa, umur manusia di batas 40 tahun itu, kalau sudah lebih itu harus berhati-hati, apakah dia tidak bisa merubah tabiatnya, kebiasaan buruknya, baiknya. Jadi harus hati-hati di umur 40. Apakah itu benar, dan bisakah Ustaz menjelaskan maksud hal tersebut di batas waktu umur 40 seseorang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamat kuliah S1 umur 22, lanjut S2 25, kerja 27, menikah, berusaha, rumah, itu ini segala macam, akhirnya 30. Setelah anak mulai besar 35, 40 baru sadar. 40 baru sadar setelah semuanya terpenuhi, karena sebelumnya sibuk. Setelah 40 barulah sadar bahwa kita akan mati. Sementara waktu hanya tinggal 23 tahun lagi. 23 tahun lagi, kalau 63
Itu pun masih dipotong lagi tidur, dipotong lagi kerja, dipotong lagi macam-macam. Tinggal 10 tahun lagi. Nah, bagaimana kita menutupi? Padahal kita dikasih jatah 22. Sementara yang dapat kita isi tinggal 10. Wa asmi'il hasana tasayyi'ata tamhuha. Maka iringilah perbuatan jahat, buruk, jelekmu dulu dengan hasanah, perbuatan baik. Tamhuha, mudah-mudahan yang jelek-jelek dulu bisa dihapuskan. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang khilaf salah buat dosa. Summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak berdosa. Yang terkait dosa kepada manusia, minta ampun, bayar hutang, balikkan pinjaman. Yang terkait dengan Allah, taubat nasuha. Nah, menyanyiakan waktu itu hubungannya bukan sama tetangga, bukan sama orang. Menyanyiakan waktu itu hubungannya adalah dengan Allah. Maka bertaubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Adapun usia 40 disebutkan dalam Quran dan dalam hadis. Arba'ina sanah, 40 tahun. Dulu profesor gelar itu diberikan pada umur 40, karena 40 usia kematangan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40. 40 adalah titik. 40 adalah titik awal fase kehidupan. Umur 40 itulah sifat manusia mulai memikirkan matang. Matangnya itu umur 40. Begitu juga secara medis. Ketika kita lahir ke dunia, itu beberapa sel badan kita ini mati. Tapi penggantinya lebih banyak. Jadi kalau sel badan kita mati 10, penggantinya 40. Sebelum 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, lebih banyak yang mati daripada pengganti. Misalnya saya waktu kecil dulu, mati 10, diganti 30. Tapi sesudah umur 40 ini, mati 30, yang mengganti 10. Pada akhirnya nanti lebih banyak yang mati daripada pengganti, akhirnya mati total. Itulah yang disebut dengan kematian. Jadi usia 40 ini secara medis, 40 secara psikologis, kematangan usia orang berpikir di umur 40, secara medis juga 40 mulai menurun, dan 40 juga secara agama. Nah, jadi kalau di antara kita, tapi jangan menunggu 40. Tidak betul juga kalau orang menunggu baik umur 40. Maknanya kalau sudah kita umur 40, taubatlah, berpikirlah mati. Saya pada bulan Januari 2017, lahir 1977, bulan Mei. Januari 2017, umur 40 kurang 4 bulan. Bermimpi saya jumpa almarhum Datuk. Kata Datuk saya, kau bersuluk. Suluk itu berzikir. Berzikir, ikut tarekat Naqsabandiyah 10 hari 10 malam. Hanya zikir saja, tak ada kerja lain. Latihan zikir. Jadi saya tanya ke almarhumah mak saya. Mak meninggal 2019, 2 tahun sebelum dia meninggal. Kata saya, mak, aku mimpi. Kata Datuk, aku disuruhnya ikut suluk berzikir. Kata almarhumah, umur kau udah hampir 40. Kalau diikut bulan Januari Februari, kalau menurut Qamariyah memang sudah 40 waktu itu. Umur kau udah 40, berarti kau mesti. Jadi saya mengalami sendiri 40 itulah garis awal saya yang lebih fokus lagi. Sebelum itu masih bercampur-campur pikiran. Setelah 40 itu lebih fokus. Mudah-mudahan kita semua termasuk husnul khatimah. Bagi yang belum 40, jangan menunggu 40. Bagi yang sudah 40, yang sudah lewat, maka sisa umur kita ini betul-betul kita pakai untuk diisi dengan ibadah dan amal soleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab.